Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bidawatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yaitu pada paragraf ayat ke-33 sampai 37. Yang mana pada paragraf ini judulnya adalah tentang penyeleksian, pemilihan dan pemuliaan para nabi, juga tentang kisah istri dari Imran yang menazarkan janin di perutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istifaul anbiya wa qissatu nadri imraati Imran ma fi batniha li ibadatillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilih, telah menyeleksi Adama wa Nuh, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah wahai Muhammad ketika berkata istri Imran, Rabbi wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku nadartu laka telah menadarkan untukmu, untuk engkau ya Allah, ma fi batni, yaitu janin yang ada di perutku, yang ada di kandunganku, muharrar, yaitu menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku nadarku itu ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Falamma wada'ataha, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama kepada anak tersebut adalah Maryam. Wa inni u'iduha bika, dan sesungguhnya aku
mohon perlindungan untuknya, wa dzurriyyataha serta anak-anak keturunannya, minasyaitonir rajim, yaitu dari segala godaan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha, maka menerimanya sebagai nadar Rabbnya, yaitu Allah Ta'ala, biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, wa kafalaha Zakaria, dan memelihara kepada anak tersebut, yaitu Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab untuk menemui Maryam, wajada 'indaha rizqa, dia Nabi Zakaria menemukan di sisi Maryam itu rizki. Qala, maka Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yarzuqu, memberikan rezeki, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa batasan atau tanpa perhitungan. Jemaah sekalian, baiklah, kita langsung meneruskan pembahasan kepada mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Jadi untuk balaghah dan i'rabnya kita tinggalkan ya. Jadi kata-kata istofa itu artinya adalah memilih. Kalau biasanya Mustafa ya, Al-Mustafa, yang biasanya untuk Rasulullah SAW itu adalah Al-Mustafa, seseorang yang dipilih. Yang memilihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Al-Mustafa sama dengan Ar-Rasul, yaitu orang yang diutus, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata dzurriyatan, makna dasarnya adalah anak-anak atau keturunan seseorang yang masih kecil. Kemudian digunakan untuk arti keturunan secara umum, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, baik satu maupun banyak. Yang biasa kita gunakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ada kata-kata wa dzurriyyat. Dzurriyyat adalah anak turun kita ya. Maksud ayat ini adalah keturunan yang sebagiannya menyerupai sebagian yang lain. Sedangkan imra'ata Imran, istri Imran, namanya adalah Hannah binti Faqud. Sedangkan makna muharrara adalah dibebaskan dari kesibukan duniawi dan dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka terima dan ambillah dengan penuh keridhaan dan penerimaan. Jemaah sekalian, ada kata-kata imra'ata Imran di sini ya, yang mana di beberapa ayat yang lainnya di surat At-Tahrim juga ada imra'ata Fir'aun, Asia. Nah, kemudian di sini disebut imra'ata Imran, istri daripada Imran. Masing-masing tidak disebutkan
namanya, tapi disebutkan posisinya ya, sebagai kalau dalam bahasa kita Nyonya Imron gitu ya. Nah ini sekaligus ini sebagai kesimpulan ya, kesimpulan saya secara pribadi sebagai sebuah bantahan ya, sebagian di antara kaum muslimin ada yang tidak setuju ya dengan memberikan panggilan kepada seorang wanita disandarkan kepada suaminya. Ya, dianggap ini adalah merubah nasabnya ya. Jadi seharusnya misalnya Fatimah binti siapa ya, bukan Fatimah binti Rasulullah, tapi misalnya nama seorang wanita tetangga kita atau di kampung namanya Fatimah binti Zubair misalnya ya, ayahnya namanya Zubair, berarti binti Zubair. Nah, kalau disandarkan misalnya Fatimah sudah menikah dengan Zaid ya, misalnya ya, kalau disandarkan disebut Bu Zaid, nah itu seolah-olah merubah nasab keturunan kepada ayahnya. Nah, saya kira ini menurut saya tradisi ya, masalah muamalah ya. Jadi panggilan-panggilan adalah masalah muamalah selama tidak menabrak batasan-batasan yang diharamkan ya nggak masalah. Al-adatu muhakkamah. Tradisi bisa jadi hukum selama tidak ada larangannya. Nah, termasuk diantaranya ayat ini memberikan semacam kelonggaran ya untuk yaitu tadi imro'ata, seperti di sini imro'ata Imron bukan disebut namanya tapi disebut nama suaminya ya, Nyonya Imron, atau dalam bahasa kita kan Bu Imron kan begitu ya, biasanya ibu-ibu PKK kan gitu ya. Ya ini sekali lagi pendapat khilafiyah, boleh berbeda ya, boleh setuju boleh beda, nggak ada masalah ya. Ini masalah furu'iyah yang tidak boleh mengganggu ya di antara keutuhan kaum muslimin tentunya. Demikian pula misalnya memanggil ya, kadang-kadang ada yang juga mengharamkan karena ya mungkin terlalu hati-hati. Jadi kalau seorang suami manggil istrinya mama, mi mami atau mi umi, ini ada yang menghukumi haram. Mengapa? Karena ada unsur ziharnya. Ini saya kira terlalu berlebihan ya. Unsur zihar, paham zihar ya? Zihar itu menyamakan istri kita seperti ibu kita, sehingga kita nggak boleh menggaulinya. Kan berbeda di sini ya. Maka situlah fi alaniyatil lafid. Jadi tujuan kita dalam menyampaikan itu tergantung pada lafidnya, pelafalnya siapa. Ketika kita memanggil istri kita dengan panggilan ummi, panggilan mami, mama, itu kan memberi contoh untuk anak-anak kita ya, betul ya, supaya anak-anak kita ya itu karena kebiasaan. Anak-anak kita juga mengikuti ayahnya memanggil nama ibunya begitu ya. Bukan bermaksud sama sekali, saya yakinnya tidak ada maksud daripada suami memanggil istrinya dengan panggilan mama menyamakan seperti ibunya, betul ya? Nggak mungkin lah ya suami menyamakan istrinya seperti ibunya dengan panggilan-panggilan itu. Nah, kadang-kadang ini yang ya boleh kita hati-hati ya, tapi kalau terlalu over ya sehingga mengharamkan yang halal ini kan agak susah ya. Jadi sekali lagi ini dinamika ya, dinamika di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Jadi kembali ke sini bahwa istri Imron ini yaitu Hannah binti Faqud, walaupun beliau dalam usia yang sangat tua, belum memiliki keturunan ya, tapi subhanallah luar biasa menazarkan janin yang dikandungannya itu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Kemudian u'iduha bika, saya menjaga dan melindunginya dengan perlindunganmu. Makna dasar at-ta'awud kepada Allah Ta'ala adalah meminta perlindungan kepada Allah dengan doa dan pengharapan. Jadi ada unsur doa, roja dan pengharapan. Kemudian minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk dan terusir.
Syaitan ya, secara bahasa syaitan itu adalah jauh ya. Maksudnya jauh itu dari rahmat Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa syata yasyutu, adalah bisa bermakna yang congkak, yang sombong ya, tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian Maryam, kata ini menurut bahasa Ibrani berarti pelayan Tuhan. Maksudnya adalah ahli ibadah. Itu sama dengan abid, kalau perempuan abidah. Wa ambataha nabatan hasanah, merawat dan mendidiknya dengan cara yang baik dan sesuai dengan keadaannya. Wa kafalaha Zakaria, maksudnya menjadikan Zakaria sebagai orang yang mengurusi, menanggung dan memeliharanya. Zakaria termasuk salah satu keturunan Nabiullah Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam. Kemudian al-mihrab, nah, mihrab ini yaitu sebuah ruangan yang paling mulia. Ahli kitab, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, menyebutnya al-madbah, yaitu sebuah ruangan yang terdapat di dalam rumah ibadah yang terletak di bagian terdepan, yang memiliki pintu, dan di depannya diberi beberapa tangga untuk mencapai ke pintu tersebut, dan orang yang berada di dalamnya tidak bisa terlihat dari luar. Nah, biasanya kalau mihrab di kita ya seperti ini ya, biasanya untuk tempat sholat. Walaupun ya sekali lagi namanya dinamika lah ya, khilafiyah ya. Sebagian ulama juga tidak setuju dengan bentuk seperti ini ya, bentuk ada cekungan seperti ini ya. Jadi sebagian masjid itu hanya lurus saja atau sedikit gitu aja, tidak sampai menjorok ke dalam ya. Sekali lagi itu dinamika ya. Kita nggak mempermasalahkan masalah perbedaan itu. Anni laki hada. Seharusnya ini anna ya. Anna laki hada. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Anna adalah bermakna aina. Padahal waktu itu sedang musim kekeringan dan paceklik. Nah, kemudian min indillah, diberikan oleh Allah Ta'ala dari surga. Bi ghairi hisab, tanpa hitungan, karena begitu banyak jumlahnya, yaitu rezeki yang melimpah tanpa harus bersusah payah. Inilah merupakan karomah yang diberikan Allah Ta'ala, keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Maryam, yang merupakan seorang wanita yang sholihah, bukan nabi, bukan rasul, tetapi mendapatkan keistimewaan, namanya adalah karomah tadi. Berikutnya adalah munasabatul ayat, kesesuaian antara ayat ini dengan yang sebelumnya, bahwa setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang mahabbah kepadanya, menuntut untuk mahabbah kepada Rasulnya, mengikuti dan taat kepada beliau, bahwa taat kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan kepada Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yang sudah kita baca ya. Maka selanjutnya untuk menyesuaikan dengan hal ini, Allah menyebutkan contoh orang-orang yang dicintainya dan menjadikan mereka orang-orang pilihannya, yaitu para rasul dan para keturunan mereka, yang menjelaskan kepada manusia tentang cara mahabbah kepada Allah, yaitu iman kepada Allah disertai dengan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada rasul, para rasulnya yang mulia. Jadi inilah kelebihan dari Islam, bukan hanya memberikan teori normatif saja, tetapi ada contoh konkretnya, aplikatifnya. Bisa kita lihat dari sejarah bagaimana biografi para nabi dan rasul, bagaimana mewujudkan kecintaan kepada Allah, bagaimana mewujudkan cara berjuang, cara untuk berkorban dan lain-lain, akhlak kepada Allah. Itulah dicontohkan oleh para rasul yang mulia, yang wajib untuk kita imani tanpa kita bedakan satu persatu. At-tafsir wal bayan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia, Allah Ta'ala, menjadikan keluarga-keluarga ini sebagai keluarga pilihannya, melebihi seluruh penduduk bumi pada saat itu ya. Dan masing-masing sesuai dengan zamannya ya.
Allah menjadikan mereka para orang pilihan di antara seluruh penduduk alam dengan menjadikan di antara anggota keluarga mereka sebagai nabi ataupun sebagai rasul. Mulai daripada Allah Ta'ala memilih Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang biasa surat An-Nisa ayat 1 ya, biasa kita dengarkan saat khotib Jumat itu menyampaikan khutbahnya di awal-awal. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam ini. Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri. Ya iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Itu teguran Allah kepada iblis. Kenapa kamu tidak, atau apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ayatnya seperti itu ya, yang sudah kita singgung. Ini adalah termasuk di antara ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah Ta'ala. Allah menegaskan dalam ayat ini, antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Kenapa? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Sujudnya bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud ihtiraman, sujud penghormatan. Jadi ada syubhat ya dari orang-orang orientalis atau yang mengikuti mereka, bahwasanya iblis itu lebih bertauhid daripada malaikat ya. Kenapa? Iblis itu hanya sujud kepada Allah, nggak mau kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi Adam. Nah, itu syubhat namanya ya, dari para orientalis. Jadi mana yang disebut dengan tauhid? Nggak ada ya. Jadi iblis ini justru ingkar ya, dia tidak mau sujud pada Nabi Adam, membangkang atas perintah Allah. Ya karena faktor hasad, ada karena faktor takaburnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Jadi relevansi di sini adalah bahwa Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Tidak boleh ya, kalau ketika kita bicara tentang sifat Allah, maka kita mengimani bahwasanya tangan adalah sesuatu yang maklum, yang bisa diketahui. Kemudian wal soal wal kemudian kaifiyatu majhul ya, bagaimana deskripsinya, gambaran tangannya itu sesuatu yang majhul. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu hal yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan itu sesuatu yang mengada-ada. Itu jawaban Imam Malik kepada orang yang bertanya masalah istiwa. Nah, istiwa adalah bersemayamnya Allah di atas arsy, itu dengan 4 poin yang ini bisa kita kiaskan kepada sifat-sifat yang lain. Tidak perlu kita deskripsikan, tidak perlu kita pertanyakan, dan harus kita imani, dan tidak boleh kita mengungkit-ungkit ya perbedaan ya tentang masalah ini, sangat krusial ya di dalam masyarakat ya tentang sifat Allah ini. Kemudian Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuhnya di surat Al-Hijr ayat 29, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepada Nabi Adam ruhnya, ruh Allah Ta'ala. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah Allah menyuruh pada para malaikat memberikan sujud penghormatan kepadanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian terus sampai Allah merintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam ya. Memberikan yang berikutnya adalah memberikan ilmu tentang nama-nama benda kepadanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang ini tidak bisa diketahui atau tidak dimiliki ilmu itu oleh para malaikat. Kemudian berikutnya menempatkannya di dalam surga, dan akhirnya Allah menurunkannya ke bumi karena ada hikmah di balik diturunkannya Adam ke bumi ini. Jadi ada hikmah bahwasanya itulah manusia Nabi Adam alaihissalam yang makhluk yang mulia, dengan kemuliaan Allah Ta'ala itu masih salah, masih khilaf, digoda oleh iblis. Maka kita pun juga sebagai manusia biasa tempatnya salah, tempatnya khilaf.
Tetapi sebaik-baik orang yang salah, yang khilaf adalah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala sebagaimana taubatnya Nabi Adam ya, dengan mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu jamaah sekalian, Nabi Adam bertobat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah memilihnya. Nah, ini fontnya. Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk kepadanya. Surat Tuhan 122. Dan berikutnya, para rasul dan nabi adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah memilih dan memuliakan Nuh, bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Allah menjadikan Nuh ini sebagai rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi ketika mereka menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Para ulama beda pendapat tentang siapa rasul pertama, apakah Nabi Adam atau Nabi Nuh ini. Ada dua pendapat itu ya, dan Syekh Wahbah Zuhaili ini dari statementnya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Nuh adalah rasul pertama, sedangkan Adam adalah seorang nabi. Ya, tentang beda nabi dan rasul ada banyak pendapat, tapi yang mudah dipahami adalah kalau nabi dia mendapatkan wahyu tetapi tidak ada kewajiban tugas untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya, sedangkan rasul itu mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu dan ada tugas yang harus disampaikan kepada umatnya. Artinya berdakwah itu ya. Jadi kalau pada zaman Nabi Adam karena sangat terbatas, ya penduduk bumi hanya anak-anaknya, jadi sangat sedikit ya. Tetapi ketika pada zaman Nabi Nuh ini sudah sangat banyak berhala-berhala ya, dengan diberi nama Yahutha wa Ya'uqa wa Nasra ya, di surat Nuh itu adalah orang-orang yang dulu dianggap sebagai ulama, kemudian setelah wafat itu dibentuk semacam berhala-berhala yang bertujuan untuk mengingat jasa-jasanya. Pada awalnya begitu, tapi pada tahap-tahap berikutnya akhirnya dikeramatkan, terus disembah-sembah, dianggap seperti Tuhan ya, atau tauhid lah seperti itu. Nah, jadi ada hadis yang cukup panjang ya, tentang masalah menguatkan dalil tentang Nabi Nuh adalah rasul pertama, bahwasanya Nabi Nuh inilah yang pertama-tama menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya, dengan kaumnya. Kemudian Allah menanyakan kepada Nabi Nuh, apakah kamu telah menyampaikan risalah dakwah tauhid ini kepada umatmu? Maka Nabi Nuh mengatakan sudah ya Allah. Kemudian dikonfrontasi, ditanya balik kepada umatnya, apakah betul Nuh ini telah menyampaikan dakwah tauhid ini kepada kalian? Kata umatnya, belum ya Allah. Nabi Nuh belum menyampaikan sehingga kami kafir, tidak beriman pada Allah. Maka Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi atas dakwah yang telah kamu sampaikan kepada mereka? Maka Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Maka Allah menerima kesaksian Nabi Muhammad dan umatnya, walaupun kita datang belakangan, tapi kita bisa menjadi saksi atas dakwah yang telah disampaikan oleh umat-umat terdahulu. Itulah makna dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, itulah yang memperkuat bahwasanya Nabi Nuh ini adalah rasul pertama. Ketika Nabi Nuh diminta untuk memberi syafaat kepada umatnya juga nggak mampu ya. Dan disuruh untuk meminta kepada nabi-nabi sesudahnya sampai terakhir kepada Rasulullah SAW yang mampu dengan izin Allah yang memberi syafaat kepada umatnya. Lalu Allah membinasakan umatnya Nabi Nuh tersebut dengan mengirimkan banjir yang menenggelamkan mereka semua dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaum mukminin yang naik sebuah kapal besar.
Nah, berikutnya dari keturunan Nabi Nuh inilah banyak bermunculan para nabi dan rasul. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi setelah Nabi Adam dengan membawa syariat yang mengharamkan pernikahan sedarah. Jadi kalau pada zaman Nabi Adam karena masih terbatas sekali penduduknya, ya maka tidak ada pilihan. Qabil dan Habil itu adalah saudara kembar, kemudian dinikahkan masing-masing secara silang. Qabil menikah dengan saudarinya Habil, Habil menikah dengan saudarinya Qabil. Nah, akhirnya timbul hasad ya pada diri Qabil itu. Jadi kalau pada awal-awal belum ada manusia dalam jumlah yang banyak, ya masih ada kelonggaran seperti itu. Tapi sejak zaman Nabi Nuh, syariatnya adalah mengharamkan pernikahan sedara, seperti antara saudara sekandung, bibi dan kerabat dekat lainnya. Ya, sama dengan sekarang ini. Allah Ta'ala juga memilih dan memuliakan keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di antara mereka adalah pimpinan umat manusia dan pemungkas para nabi secara mutlak, Nabi Agung Muhammad SAW. Dan di antara mereka juga adalah Nabi Ismail alaihissalam, ada Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan anak cucunya. Allah juga memilih dan memuliakan sebuah keluarga dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu keluarga Imran, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada ibunya, yaitu Maryam binti Imran, yang nasabnya sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi masih keturunan Bani Israel ya. Jadi Yakub itulah yang memiliki julukan nama lainnya alias Israel. Bani Israel berarti anak turunnya Yakub. Jadi Nabi Isa itu masih anak turunnya Nabi Yakub alaihissalam. Yang dimaksud dengan Imran di sini adalah ayah Maryam, ibu kandung Nabi Isa alaihissalam. Nama lengkapnya adalah Imran bin Yashim bin Misha bin Haskiyat bin Ibrahim, dan nasabnya berakhir sampai ke Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menjadikan mereka orang-orang pilihan, dimuliakan dan memberikan jabatan kenabian serta kerasulan kepada mereka semua, berasal dari keturunan yang sama. Antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain memiliki kesamaan di dalam hak keutamaan, keistimewaan dan berjuang membela agama Allah. Nah, keluarga Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan anak-anak mereka berdua semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh berasal dari keturunan Nabi Adam. Sedangkan keturunan keluarga Imran yaitu Musa, jadi ada nama kesamaan nama ya, tapi berbeda orang ya. Yang sini adalah keluarga Imran yaitu Musa, Harun, Isa dan ibunya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Mereka dipilih dan dimuliakan Allah atas seluruh makhluk. Mereka adalah orang-orang pilihan. Sedangkan Nabi Muhammad meraih derajat menjadi insan pilihan karena beliau adalah kekasih dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman, ayat yang sangat populer, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau Nabi dan Rasul dulu diutus untuk lokal umatnya secara masing-masing ya, berbeda-beda, walaupun satu masa, satu tempat ada Rasul yang lebih dari satu. Jadi masing-masing Rasul diutus untuk berdakwah kepada kaumnya secara masing-masing, beda-beda atau lokal. Tetapi kalau Rasul kita Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, baik itu di Arab, di non-Arab, dimanapun sampai akhir zaman, wajib untuk mengikuti risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Para Rasul diciptakan tidak lain memang bertujuan untuk memberi rahmat. Adapun Nabi Muhammad adalah rahmat itu sendiri. Oleh karena itu beliau adalah sebuah keamanan dan ketenangan bagi makhluk. Al-Hakim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku tidak lain adalah sebuah rahmat yang dihadiahkan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa beliau adalah rahmat dari Allah untuk makhluk. Rahmat artinya kasih sayang ya. Dengan diutusnya Rasul adalah merupakan kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat manusia seluruhnya. Rasulullah bukan hanya rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil Arab, rahmatan untuk orang Arab atau untuk orang mukmin saja, tapi rahmatan untuk seluruh alam, bagi Arab dan non-Arab, bagi Muslim dan non-Muslim, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala lewat Rasulnya itu. Keturunan ini adalah yang dimaksud di dalam ayat yang membahas tentang Nabi Ibrahim, sebagaimana di surat Al-An'am ayat 84 yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Sementara itu, di antara semua para nabi, Allah Ta'ala secara khusus hanya menyebutkan mereka saja. Hal ini dikarenakan semua para nabi berasal dari keturunan mereka. Allah Maha mendengar semua perkataan para hamba, lagi Maha mengetahui niat dan isi hati mereka ya. Jadi kalau jumlah para rasul ini ada beberapa versi, diantaranya menyebutkan 313 ya. Kemudian nabi lebih banyak lagi, yaitu 125.000. Jadi banyak sekali. Nah, tetapi yang disebutkan namanya rasul dalam Al-Quran hanya 25 saja. Yang lain-lain tidak disebutkan namanya secara eksplisit. Ingatlah wahai Muhammad, tatkala istri Imran, yaitu ibu kandung Siti Maryam ini, namanya adalah Hannah binti Faqud, yang merupakan wanita mandul dan sangat merindukan seorang anak, mengucapkan doa kepada Allah agar dirinya dikaruniai anak. Lalu Allah pun memperkenankan doanya tersebut. Ketika dirinya nyata-nyata telah hamil, ia berkata, wahai Tuhanku, hamba menadarkan janin yang ada dalam kandungan ini hanya untukmu semata, menjadikannya orang yang menyerahkan hidupnya untuk beribadah dan khidmat di Baitul Maqdis. Nazar seperti ini hukumnya boleh ya, menurut syariat yang berlaku waktu itu, dan wajib bagi si anak untuk patuh. Nah, istri Imran berdoa agar Allah bersedia menerima nadarnya dari dirinya tersebut, dan Allah Maha mendengar setiap ucapan dan doa, serta lagi Maha mengetahui niat dan keikhlasan orang yang mengucapkannya. Hal ini menghendaki diterimanya doa yang diucapkan sebagai sebuah karunia dan kebaikan darinya. Sementara itu, istri Imran tidak mengetahui apakah janin yang ada di dalam kandungannya berkelamin laki-laki atau perempuan. Nazar adalah sesuatu yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya sendiri berupa ibadah, yang pada dasarnya tidak wajib bagi dirinya seandainya ia tidak mewajibkannya atas dirinya sendiri. Nazar tersebut tidak wajib atas seseorang kecuali ia menetapkan bahwa itu wajib atas dirinya. Jadi karena nazar ini ibadah, maka dalam hal ini harus berupa sesuatu yang manfaat dan masyru', ya, masyru' artinya legal, bukan sesuatu yang mubah. Kalau kita bernazar, para ulama mengatakan tidak boleh dengan sesuatu yang mubah. Misalnya, kalau anak saya lulus ujian, maka saya akan gundul, nah misalnya gitu ya, nah, mempelontos kepalanya. Nah, mempelontos kepala itu masyru' kalau setelah tahallul. Nah, kalau setelah kita melaksanakan rangkaian rukun umroh, rukun haji, nah, kemudian kita tahallul, maka itu masyru'. Tapi kalau kita mempelontos untuk nazar, nah itu tidak ada syariatnya ya, ghairu masyru', tidak legal lagi ya. Jadi kalau sesuatu jenis pekerjaan disebut ibadah itu kalau sudah satu rangkaian ya. Kita berdiri itu ibadah kalau dirangkai dengan sholat. Tapi kalau berdiri bukan untuk sholat, berdiri di depan masjid sini ya, dengan harapan supaya dapat pahala dari Allah Ta'ala, nah nggak boleh ya. Dulu pernah
Suatu saat Rasulullah SAW lewat, kemudian ada seorang sahabat ya yang bernama Abu Israil berdiri di tengah terik matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau bicara dengan orang lain, dan dia dalam keadaan puasa. Maka ketika ditanya kenapa itu si fulan ya Abu Israil itu, kata teman-temannya dia nadar ya Rasulullah, telah terpenuhi hajatnya, terus ditunaikan janjinya tadi ya. Maka Nabi menyuruh yang mubah-mubah tadi, suruh membatalkan, suruh dia berteduh, suruh dia duduk, dan suruh dia bicara sama orang lain. Nggak boleh puasa bicara ya, harus bicara. Nah yang keempat, suruh meneruskan puasanya. Nah, ini kesimpulannya berarti nazar yang merupakan itu adalah jenis ibadah, tidak boleh dengan sesuatu yang mubah, yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu nggak boleh. Kita misalnya mau makan ya, kenapa makan 2 porsi? Supaya saya lebih banyak dapat pahala. Kenapa 3 porsi? Supaya saya lebih banyak dapat pahala. Nggak boleh ya. Jadi melakukan sesuatu yang boleh ditinggalkan, yang boleh dilakukan, pilihan mubah untuk menambah pahala itu nggak boleh, kecuali dengan catatan apabila amal yang mubah itu satu rangkaian untuk wasilah melakukan ibadah. Contohnya tidur ya, tidur siang lah, contohnya qailulah. Kita tidur siang, apa niatnya? Bukan semata-mata untuk melepas lelah, untuk istirahat saja, atau karena ngantuk, tapi kita bertujuan supaya bisa qiyamul lail nanti pada saat malam. Karena biasanya kalau nggak tidur siang kebablasan. Nah, kita tidur untuk sebagai wasilah bangun sholat malam. Maka tidur kita bukan semata-mata mubah, tapi di sini menjadi masyru' dan ada nilai catatan pahalanya. Karena dia adalah sebagai wasilah ya. Kata dalam kaidah al-wasilatu laha ahkamul ghayah. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Tujuannya baik, sarananya baik. Kalau tujuannya haram, maka sarananya menjadi haram. Berikutnya perlu diperhatikan bahwa ini yang saya katakan tadi ya, yang dimaksud Imron pada ayat 33 yaitu wa ali Imron ini adalah ayah Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang dimaksud Imron pada ayat Imra'atu Imron ayat 35 adalah ayahnya Maryam. Jarak di antara keduanya sangat lama, adalah kurang lebih 1800 tahun. Nah, jadi inilah hal yang perlu untuk kita pahami supaya kesamaan nama ini tidak kita anggap menjadi kesamaan orang, gitu ya. Sama seperti ini ya, Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik bin Anas ini adalah imam mazhab Maliki, pendiri mazhab Maliki ya. Adapun bapaknya Anas, ada seorang sahabat juga sama, namanya Anas bin Malik. Ini berbeda ya, ketika saya cek itu antara Anas ayahnya Imam Malik dengan Anas sahabat ya, Anas bin Malik itu berbeda orang. Walaupun ada kesamaan nama tapi berbeda orang, dari marga yang berbeda, dari tempat asal yang berbeda masing-masing. Tapi semuanya ya orang-orang soleh, generasi salafun soleh. Sementara itu, tatkala bayi yang dilahirkan adalah perempuan, maka istri Imron merasa bersedih dan berkata, sesungguhnya saya melahirkan anak perempuan. Kesedihan ini dikarenakan anak yang dinadarkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis seharusnya adalah anak laki-laki. Karena anak perempuan ini mengalami haid, datang bulan dan melahirkan, kan tidak boleh berdiam diri di masjid ya. Oleh karena itu tidak cocok untuk melakukan tugas tersebut. Namun Allah Maha tahu apa yang ia lahirkan dan kedudukannya. Hal ini mengandung sebuah bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap kedudukan dan peran wanita. Ada kesan secara implisit begitu ya. Walaupun Maryam adalah seorang perempuan yang memang berbeda dengan laki-laki, tetapi apabila dia beribadah, khusyuk, taqarrub, beriktikaf dan lain sebagainya, tidak kalah pahalanya dengan laki-laki. Dan anak laki-laki yang ia harapkan tidak sama dengan anak perempuan dalam hal kekuatan, keuletan dan ketabahan di dalam ibadah dan berkhidmat di Masjidil Aqsa.
Akan tetapi anak perempuan yang ia lahirkan lebih baik daripada anak laki-laki yang sebelumnya ia harapkan. Walaupun berbeda jenis kelaminnya, tetapi ketika beribadah pada Allah Ta'ala, pahalanya tidak kalah dengan laki-laki. Sedangkan ayat Wallahu a'lamu bima wada'at adalah perkataan Allah. Namun apabila dibaca dengan tak yang didomah, maksudnya ada qiraah lainnya, Wallahu a'lamu bima wada'tu, jadi bukan wada'at tapi wada'tu, maka ini termasuk perkataan istri Imran yang bermaksud mengagungkan dan menyucikan Allah Ta'ala. Sedangkan ayat walaysa dzakaru kal untha bisa termasuk perkataan Allah atau bisa termasuk perkataan istri Imran, disesuaikan dengan penjelasan di atas ya. Jadi maksudnya kalau ayat wallahu a'lamu bima wada'at itu dibaca dengan ta yang dibaca sukun, maka berarti ayatnya walaysa dzakaru kal untha adalah termasuk perkataan Allah. Namun apabila dibaca wallahu a'lamu bima wada'tu, Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan, yang itu adalah perkataan daripada Hannah ini, dengan huruf ta dibaca dhammah, maka berarti walaysa dzakaru kal untha adalah termasuk perkataan istri Imran yang diabadikan oleh Allah Ta'ala. Perkataan ini ia ucapkan karena ingin minta maaf kepada Allah, karena ternyata bayi yang ia lahirkan adalah bayi perempuan yang tentu saja tidak cocok untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa, karena anak perempuan adalah aurat yang harus dijaga. Istri Imran berkata, sesungguhnya saya memberinya nama Maryam yang memiliki arti pelayan Tuhan, dan saya memintakan perlindungan dan penjagaan untuknya dengan penjagaan dan perlindunganmu dari kejelekan setan yang terkutuk dan terjauhkan dari kebaikan. Saya juga memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjaga Maryam dan keturunannya yaitu Isa dari setan dan penguasaannya atas mereka berdua. Lalu Allah memperkenankan memberikan ijabah doa istri Imran ini. Imam Bukhari dan Muslim menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam yamassuhu syaitan yauma waladatu ummu illa Maryam wa ibnaha. Setiap anak cucu Adam ketika sedang dilahirkan ibunya tidak selamat dari sentuhan setan kecuali Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa ini. Ada riwayat lain, ma min mauludin yuladu illa wa syaitanu yamassuhu hina yuladu fayastahillu sorikhan min masjid syaitan iyahu illa Maryam wa ibnaha thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setiap anak yang lahir pasti disentuh oleh setan ketika dilahirkan. Oleh karena itu, bayi yang baru lahir pertama kali yang dilakukannya adalah menangis dikarenakan sentuhan setan tersebut kecuali Maryam dan putranya. Kemudian Abu Hurairah berkata, dan ingatlah ayat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, itu perkataan istri Imran ketika melahirkan putrinya Maryam, seperti yang disebutkan di ayat ini ya, ayat 36. Sehingga dengan demikian ya, ada korelasinya ya. Adab pada saat orang mendapatkan rezeki berupa anak dilahirkan oleh istrinya, maka pada saat lahir ketika sudah dibersihkan sebentar, maka sang suami dianjurkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan, iqamat di sebelah telinga kiri, walaupun sebagian mengatakan hadisnya dhaif ya. Tetapi di sini ada korelasinya. Dhaif ketika jumlahnya dari jalur yang banyak kan bisa hasan li ghairihi ya. Jadi ada korelasinya dengan hadis seperti ini. Karena disentuh, diganggu oleh setan, maka azan yang dikumandangkan itulah merupakan kalimat tauhid ya, kalimat tahlil, kalimat memuji, kalimat yang sangat bagus sekali. Panggilan untuk sholat itulah panggilan yang sangat bagus, dan dalam hadis disampaikan bahwasanya di antara yang ditakuti oleh setan yang membuat mereka lari, takut, lari terbirit-birit adalah pada saat mereka mendengarkan azan. Mereka lari, setelah azan selesai datang lagi, iqamat dikumandangkan, lari lagi, setelah qomat datang lagi Pak ke masjid ini ya, mengganggu. Di sela-sela soft barisan yang tidak rapat itu diselingi, diganggu oleh setan, membisik-bisiki
sehingga pada saat sholat jamaahnya ngelamun, lupa dan sebagainya. Ya. Itulah yang disebutkan dalam riwayat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan Allah Ta'ala dari segala gangguan syaitan, baik itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan istiqomah di jalan kebenaran sampai akhir hayat kita dalam keadaannya husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.